Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan kembali membahas alasan kenapa tim yang terlihat lemah bisa mengimbangi tim yang punya kualitas jauh lebih besar. Dan video ini mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Tayo yang bilang, referensinya dari mana ya kalau atribut gelap itu nggak penting di posisi tertentu, atau cuma ngira-ngira aja. Soalnya saya OVR 100 bisa menang sama musuh OVR 120 plus, dan musuh pakai striker rate-nya 140 plus dan dia nggak bisa cetak gol. Nah, katanya gitu guys. Selain itu, ada juga komentar dari rakyat sosmed yang bilang kuncinya squad startingnya punya setiap pemain punya gaya bermain dan skill khusus. Sedangkan lawan hanya beberapa pemain yang punya gaya bermain. Gua pernah OVR lebih tinggi dari lawan gua, tapi lawan gua setiap pemain punya gaya bermain dan skill khusus. Hasilnya gua kalah walaupun cuma selisih 2 gol. Tetap di game ini yang punya uang akan lebih berpeluang untuk menang. Oke. Itu dia komentar dari warga mengenai pengalamannya main Top 11 guys. Nah hari ini, mari kita jawab komentar tersebut menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi sebagai konten kreator yang membahas cara bermain Top 11 secara gratis. Nah buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan kedua warga tersebut, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, jadi sebelum itu mari kita jawab alasan pertama, kenapa tim kalian bermain jelek? Ya, menurut saya bukan hanya karena kalian gak punya duit buat top up sih. Tapi karena saya perhatiin banyak dari teman-teman yang gak nonton video-video saya sampai selesai, atau mungkin belum tahu. Khususnya buat video-video tutorial cara melatih tim maupun melatih pemain secara individu. Dan saya juga pernah ngebahas video cara bermain Top 11 part 1 sampai part 4 guys. Dan rata-rata yang nonton itu durasinya maksimal cuma 2 menit pak. Padahal durasi videonya pendek. Tapi kebanyakan dari teman-teman justru lebih suka saat saya membahas seputar formasi. Padahal kuncinya bukan hanya ada pada formasi doang, Pak. Tapi pada cara kita melatih pemain andalan yang kita miliki agar sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi yang akan kita terapkan nanti. Dan betul sih, bagi orang-orang yang punya duit, mereka punya peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan. Dan jujur, itu wajar banget. Ya, mereka punya duit, Pak. Mereka punya duit. Mereka kalah, tinggal top up gitu kan. Dan mungkin kalian bisa lihat klub-klub kaya macam Manchester City, Real Madrid, PSG, maupun Munchen. Mereka jelas lebih diunggulkan karena memiliki pemain bertabur bintang yang harganya super duper mahal. Tapi kalau cara mengelolanya salah macam Chelsea, Manchester United, atau Arsenal, nggak menutup kemungkinan mereka juga bakal sering kalah bahkan ketika menghadapi tim lemah. Dan ini lumrah sih terjadi di dunia sepak bola guys. Bahkan hal ini terjadi bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia game. Nah sekarang tinggal gimana kita sebagai player gratisan bisa mengantisipasinya dengan baik. Dan caranya yaitu dengan memahami terlebih dahulu cara mainnya guys. Setelah kalian paham cara main Top 11, baru setelah itu tim kalian bisa selalu sukses memperebutkan gelar juara. Ingat ya, memperebutkan gelar juara. Karena lawan juga pengen juara pak, bukan kalian doang. Dan satu lagi, alasan kenapa tim kalian main jelek, yaitu karena kebanyakan dari player Top 11 itu medit alias pelit. Boro-boro mau top up. Orang like video tutorial yang bermanfaat aja kadang mereka nggak mau. Padahal saya bikin video tutorial cara main Top 11 secara gratis tanpa top up biar tim kalian bisa juara terus tiap musim. Gratis guys. Nah kalau gitu ceritanya gimana timnya mau bagus coba? Like aja nggak mau. Nonton video sampai selesai aja nggak pernah. Gimana mau juara coba? Tapi saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah like video saya. Kalian luar biasa dan semoga tim yang kalian kelola selalu sukses meraih gelar juara. Dan untuk jawaban buat Bang Tayo nih, nanti kita jawab bareng-bareng. Karena hari ini kita akan kembali menghadapi tim terkuat dari Inggris, yaitu Liverpool di leg kedua babak perempat final Liga Champion.
Oke, jadi kemarin teman-teman udah lihat gimana tim saya mampu mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor 2-4. Nah, hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua dan kali ini kita akan bermain di kandang sendiri, guys. Ya, meskipun kita unggul agregat 4-2, tapi karena lawan punya kualitas yang lebih tinggi, saya rasa kita akan tetap sulit untuk bisa mempertahankan keunggulan ini. Nah, untuk menghadapi mereka seperti biasa sebelum pertandingan dimulai hari ini, saya sudah melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan meningkatkan bonus ketajaman semua pemain andalan saya, guys. Dan buat teman-teman yang belum paham gimana cara melatih tim, kalian bisa cek video saya yang ini. Nah, setelah latihan selesai, saya juga udah pastiin pemain inti dan beberapa pemain cadangan punya kondisi yang bugar dan mereka punya moral yang mantap ya, guys ya. Lalu ada juga komentar dari coach biru-biru yang bilang kalau nggak pakai penguat gaya main gimana bang? Bisa menangkah? Nah, kalau misalkan kalian nggak punya poin gaya main buat perkuat gaya main pun sebenarnya nggak apa-apa, guys, karena penguat ini efektivitasnya nggak bakal kelihatan kalau kalian nggak punya pemain yang sesuai. Nggak sesuai gimana bang? Jadi agar potensi gaya mainnya bisa lebih efektif, kita harus melatih dan meningkatkan pemain andalan kita agar punya skill atau atribut yang sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Jadi kalau pemain andalan kalian nggak memiliki atribut yang sesuai, efektivitas penguat gaya main ini kayak nggak berguna gitu, guys. Jadi cuma kayak skin pemain aja gitu, guys. Oke, sekarang mari kita jawab komentar dari Bang Tayo nih, guys. Ya, tentu mungkin kalian bakal penasaran di mana saya ambil referensi atribut terang maupun atribut gelap. Oke, jadi kalau ngomongin mengenai atribut gelap di game Top 11 sebenarnya itu bukan hal yang terlalu penting, guys, karena game ini lebih fokus ke atribut inti sesuai posisi dan saya selalu menyebutnya sebagai atribut terang. Misalnya AMC. Nah, yang paling berpengaruh itu kayak atribut dribble, kemudian passing maupun finishing. Jadi, kalau ada atribut kayak sundulan maupun tackle yang kelihatan rendah atau bahkan mungkin udah di angka 1%, hal itu nggak bikin performa pemain kita jadi jelek, guys. Nggak. Nah, di dunia nyata pun juga sama, guys. Lihat aja kayak Messi. Dia bukan pemain yang jago nyundul bola karena tinggi badannya juga nggak mendukung. Dan tackle-nya juga eh, jelek ya, guys ya, karena dia bukan pemain bertahan, guys. Tapi dengan dribbling dan finishing yang luar biasa, dia tetap jadi god. Vidi. Jadi kelemahan di atribut tertentu tuh nggak bikin Messi gagal, Pak. Karena atribut inti sesuai peran pemainnya udah benar-benar maksimal. Makanya di game Top 11 jangan terlalu khawatir kalau ada atribut gelap yang rendah banget. Fokus saja ke atribut inti sesuai posisi pemain, guys. Sama kayak Messi, walaupun ada kekurangan di beberapa aspek, tapi dia tetap bisa jadi pemain terbaik sepanjang masa ya, guys ya. So, jadi saya nggak ambil referensi ngasal aja, guys, tapi saya udah riset referensi ini dari sepak bola nyata maupun dari game sepak bola lainnya selain di game Top 11 gitu ya, guys ya. Nah, sekarang kalian udah paham atau belum nih? Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Oke, guys, dan untuk menghadapi Liverpool di leg kedua kali ini saya akan kembali menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan taktik mental tim normal, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Nah, untuk formasinya sendiri, rencananya kalau misalkan nanti tim saya mulai tertekan menggunakan formasi 4-3-2-1, nanti kita bakal ubah lagi ke formasi 4-1-4-1 seperti di pertandingan sebelumnya ya, guys ya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran gimana cara saya mengatur taktik, strategi maupun formasi di tengah pertandingan, pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Oke, guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Werder Bremen versus Liverpool di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Jelas lebih enak. Au. Oke, guys, dan kick off babak pertama akan segera dimulai antara SP Werder Bremen versus Liverpool di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Dan di leg pertama kita menang atas Liverpool dengan skor 4-2.
Ya, meskipun kita unggul agregat 4-2, tapi tidak menutup kemungkinan tim lawan akan bermain bagus. Karena mereka kali ini butuh meraih banyak gol. Dan untuk bisa menyingkirkan tim saya, mereka harus bisa mengalahkan tim saya dengan skor telak 3-0 dan lolos ke babak semifinal dengan agregat 5-4. Sementara tim saya hanya butuh hasil seri untuk bisa lolos ke babak semifinal, guys. Kita lihat tekanan demi tekanan langsung dilakukan oleh tuan rumah, yaitu Werder Bremen yang berusaha keras untuk bisa menjaga keunggulan. Kali ini SP Werder Bremen mencoba membangun serangan dari area tengah. Kita lihat akankah kita mampu mencuri gol lebih dulu di kandang sendiri. Akankah kita mampu mempertahankan agregat ini? Kita masih belum tahu pasti karena Liverpool memiliki pertahanan yang cukup solid. Di babak pertama belum ada gol yang tercipta, skor untuk sementara masih 0-0 pemirsa. Satu kesempatan dari situasi bola mati, tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan Steg masih membentur tiang kiri gawang dari Liverpool pemirsa. Skor untuk sementara masih 0-0. Satu kesempatan lagi dari tendangan sudut, kali ini kita lihat tanduk dan lagi-lagi tandukan pemain SP Werder Bremen masih tepat di pelukan penjaga gawang Liverpool FC. Oke, satu lagi dari situasi bola mati, semoga kali ini gol, dan ternyata tidak. Oke, kita akan lihat untuk penguasaan bola. Di sini tim tamu sedikit lebih diunggulkan 5-2 banding 48. Tapi kita bermain cukup bagus dengan beberapa kali menekan lini pertahanan lawan. Kita perhatikan SP Werder Bremen mencoba membangun serangan kembali. Akankah kita mampu memanfaatkan situasi ini untuk cetak gol kembali ke gawang tim lawan? Pergerakan yang cukup baik, tapi sepertinya kita kesulitan untuk bisa membongkar solidnya lini pertahanan dari SP Werder Bremen. Dan dari jarak yang cukup dekat, tapi sayang sekali tembakan pemain SP Werder Bremen masih tepat di dekat penjaga gawang atau berhasil ditepis oleh penjaga gawang dari Liverpool. Oke, saatnya kita mencoba kembali menerapkan formasi 4-1-4-1 di babak pertama. Semoga kali ini akan ada perubahan yang tercipta. Semoga akan ada gol yang tercipta pemirsa. Menit 30 untuk sementara skor masih 0-0. Oke, kita coba atur seperti ini terlebih dahulu. Kita buat ini tengah sejajar. Kali ini kita akan coba menggunakan gaya umpan panjang. Kita lihat sangat-sangat berbahaya. Ada ruang yang sangat kosong dan gol tercipta. Ekitike, striker dari Liverpool, berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan agregat menjadi 4-3. Ya, mereka hanya butuh satu gol lagi untuk bisa menyamakan agregat 4-4. Jadi tentu ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk kedua kesebelasan. Semoga tidak ada gol yang tercipta. Oke, serangan balik kali ini berbahaya. Ada ruang yang sangat terbuka di lini pertahanan SP Werder Bremen. Pemirsa akan berbuah gol. Pergerakan yang sangat baik. Kadal. Jadi Bellingham. Ya, kampret. Tim lawan berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan atau menyamakan agregat menjadi 4-4 dan Liverpool unggul 2-0 di leg kedua pemirsa. Satu kesempatan kembali tercipta akan berbuah gol. Jelas sangat berbahaya, dan ini satu kesempatan yang mampu dimanfaatkan oleh Ekitike, penyerang dari Liverpool, dan mereka berhasil mencetak 3 gol untuk membawa Liverpool unggul agregat menjadi 5-4, dan kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan pudar pemirsa, untuk bisa lolos ke babak semifinal sudah pudar. Tapi masih ada kans untuk bisa meraih kemenangan asalkan kita kembali mencetak gol. Minimal kita harus mengemas 2 gol untuk bisa menyingkirkan Liverpool di leg kedua. Dan meskipun nanti kita kalah, misalkan kita berhasil nyetak 2 gol, kita kalah 3-2 dan kita akan unggul agregat 6-5. Tapi jelas ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit karena tim lawan memiliki kapasitas yang sangat bagus dan mereka sudah unggul 3-0 pemirsa.
Kita wajib meraih kemenangan dan kita akan coba serang dari sayap kiri dengan gaya umpan panjang. Oke. Tetap tenang, masih ada waktu yang tersisa. Kita harusnya bisa mencetak gol kembali ke gawang lawan. Dan di leg pertama kita bermain bagus di kandang mereka. Kenapa kita bermain buruk di kandang kita sendiri? Harusnya kita bisa bermain bagus. Serangan kembali dilakukan, tapi kali ini berhasil diblok dengan sangat baik oleh pemain dari SP Werder Bremen, pemirsa. Dan tentu tadi teman-teman lihat bahwa saya memberikan mentalitas bertahan untuk keempat back yang saya miliki agar mereka tidak melakukan kesalahan seperti tadi. Oke, pergerakan kembali dilakukan oleh pemain dari SP Werder Bremen, pemirsa. Sangat bagus dan ini dia. Oh, menjaga gawang Liverpool bermain sangat luar biasa. Dia punya performa yang sangat-sangat bagus, pemirsa. Kita coba tarik ke depan untuk dua penyerang false nine. Memberikan mentalitas untuk penyerang terbaik saya di lini serang. Kita lihat umpan yang sangat luar biasa dan lagi-lagi pemain dari SP Werder Bremen masih belum bisa memaksimalkan satu peluang emas di depan mulut gawang Liverpool, pemirsa. Sudah mulai panik SP Werder Bremen. Kita lihat serangan balik kembali dilakukan. Sepertinya tim lawan dan juga sang manajer dari lawan sudah sangat tenang dengan keunggulan ini, tapi kita akan coba untuk melakukan serangan dengan gaya tekanan tinggi dan juga gaya tackle keras. Oke, kita akan coba menyerang karena kita sudah tertinggal, pemirsa. Tertinggal 3-0 dan ini dia, tapi sayang seribu sayang kita tidak mampu memanfaatkan banyak peluang emas yang sudah kita dapatkan. Belum ada gol satupun yang tercipta. Kita sudah melakukan perubahan taktik dan juga strategi. Tekanan dilakukan kali ini bagus sekali. Umpan melebar, umpan crossing, salto, gol. Smith berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa lewat umpan crossing yang sangat istimewa. Gol tercipta, skor 3-1, agregat 5-5. Oke, kita butuh satu gol lagi untuk menyingkirkan Liverpool. Ini 75, tersisa 15 menit di waktu normal. Kita lihat Smith kali ini, umpan pada Smith kembali. Ada dua Smith jadi ya. Ke belakang kali ini, Linen. Akankah mampu dimanfaatkan dengan baik? Lebar, bagus, tapi sayang sekali umpan berhasil diblok dengan cukup baik. Ayo kita coba serang dari area tengah, pemirsa. Kita berikan mentalitas menyerang juga. Kita berikan form latihan menyerang. Semoga kali ini kita mampu mencetak gol kembali. Linen kali ini bergerak sangat baik dan sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari Liverpool FC. Kartu kuning diberikan pada Declan Rice kali ini. Dengan bebas akan dilakukan. Ancang-ancang Jinma tembak saja dan gol. Jinma nomor punggung 11 dari SP Werder Bremen berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Bola meluncur masuk ke gawang Liverpool FC dan membawa agregat menjadi 6-5, skor 3-2. Luar biasa. Kali ini kita berbalik unggul agregat atas tim tamu, pemirsa. Setelah melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di dekat kotak penalti. Satu kesempatan akankah mampu dimanfaatkan dengan baik? Tembak saja, tapi masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Liverpool. Dan kali ini kita akan coba menggunakan strategi gigi bertahan dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle mudah, pemirsa. Serangan baliknya lah, kita lihat. Satu kesempatan kembali dilakukan oleh SP Werder Bremen dari tengah. Linen mengirim bola dan gol. Linen berhasil mencetak gol dengan sangat luar biasa lewat sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol kembali tercipta, skor 3-3, agregat 7-5. Luar biasa, taktik dan strategi yang kita terapkan terbukti efektif di leg kedua. Oke, skor 3-3 dan ini adalah serangan terakhir yang akan dilakukan oleh SP Werder Bremen. Meskipun kita sudah dipastikan menang, pemirsa, karena di menit ke-89 kalau tidak ada gol berarti ya udahan berarti. Berarti udahan, guys. Alhamdulillah akhirnya kita mampu menyingkirkan Liverpool di leg kedua dengan skor 3-3. Setelah tertinggal 3-0 di babak pertama, kita mampu comeback dengan sangat luar biasa dan kita lolos ke babak semifinal dengan agregat 7-5. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Pertandingan yang sangat istimewa untuk kedua kesebelasan.
tim lawan sempat melakukan tekanan yang luar biasa di babak pertama dan kita melakukan kesalahan demi kesalahan hingga akhirnya perubahan taktik strategi yang kita terapkan terbukti efektif dan mampu membalikan keadaan, atau kita mampu comeback dengan sangat istimewa dengan kemenangan 7-5, agregat 7-5, skor 3-3, agregat 7-5 guys. Mantap ya guys ya. Oke, jadi itu dia perubahan taktik strategi yang saya terapkan. Dan untuk ball possession di sini kita kalah lagi-lagi 47 banding 53. Kemudian di sini meskipun kita kalah penguasaan tapi kita melakukan lebih banyak percobaan tembakan dengan total 20 kali percobaan tembakan, 14 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim lawan melakukan 8 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Untuk zona serangan di sini seperti biasa kita lebih banyak menyerang dari area tengah. Kemudian kita juga lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri. Sementara tim lawan mencoba untuk menyerang dari sisi sebelah kanan sebanyak 44%. Untuk umpan sempurna sama 79-79. Dan dari total tackle kita melakukan lebih banyak tackle. 20 tackle, 13 diantaranya berbuah pelanggaran. Sementara tim lawan melakukan 19 tackle. Dan di sini kita memang bermain cukup keras ya guys ya. Karena yang pertama kita main di kandang sendiri, tentu kita nggak mau malu karena berhadapan di kita bermain di depan pendukung kita sendiri. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Eketike, striker dari Liverpool FC pemirsa. Oke, sayang sekali penjaga gawang kita bermain kurang maksimal dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Nengki Manugelis, aduh, dan juga makasih buat Bang Bagi 3, yaitu dia. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Liverpool FC dengan skor 3-3, mengimbangi Liverpool dengan skor 3-3 dan berhasil menyingkirkan Liverpool dengan agregat 7-5 dan kita berhasil lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya belibet ya guys ya, saya terlanjur seneng banget soalnya. Oke, ini dia highlight pertandingan tadi guys, dimana sebenarnya kita punya banyak kesempatan di babak pertama, tapi dari beberapa kesempatan yang kita dapatkan tidak ada satupun yang berbuah gol. Dari kesempatan pertama kemudian ada peluang gol juga dari pemain SP Werder Bremen ya guys ya. Di menit ke-7 kita punya kesempatan dari situasi bola mati, tapi lagi-lagi bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Liverpool FC. Nah, untuk peluang emas yang didapatkan dari SP Werder Bremen memang cukup banyak di babak pertama, memang cukup banyak sekali. Ada peluang dari Steg juga di menit ke-16. Kita lihat kalau ini membentur tiang gawang, ya tipis banget, bola membentur tiang gawang. Permainan yang sangat bagus. Nah, ini gol dari ini penyelamatan dari SP Werder Bremen di menit ke-18 lagi-lagi. Henderson sebagai penjaga gawang Liverpool bermain sangat bagus. Ya, tentukannya masih tepat di pelukan penjaga gawang. Entah kenapa di sini kita sempat tertekan ya guys ya, atau mungkin tim lawan menggunakan strategi gigih menyerang, saya kurang tahu pasti. Mereka pakai gigih menyerang dengan gaya tekanan tinggi, tapi ketika kita melakukan perubahan di babak kedua, kondisi mereka sudah mulai menurun dan mereka sudah sangat kelelahan hingga akhirnya mereka tidak bisa bermain maksimal seperti di babak pertama. Dan ini adalah gol pertama dari Liverpool. Ya, selebrasi Erling Haaland. Oke, tembakan yang sangat keras dari dalam kotak penalti tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang SP Werder Bremen. Gol kedua dicetak oleh Bellingham di menit ke-39. Kita lihat mereka berhasil memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencetak gol ke gawang SP Werder Bremen atau ke gawang tuan rumah. Ya, cuma ada 2 pemain di belakang. Padahal kita nempatin 4 back ya guys ya, tapi kedua back sayap kita memang maju terlalu jauh hingga tim lawan berhasil memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Dan gol serangan balik juga tercipta di leg pertama ya guys ya, dimana memang kesalahan demi kesalahan sering terjadi di area tengah dan juga di area sayap. Karena mereka memang punya kekuatan di sayap yang sangat bagus, ada pemain-pemain sayap yang luar biasa. Kemudian ini adalah gol ketiga dari Liverpool. Mereka bergerak masuk menusuk ke tengah, kemudian melakukan umpan lebar dan langsung memberikan bola ke tengah, dan gol kembali tercipta lewat tembakan keras dari Eketike kembali. Oke, ini 2 gol dari Eketike.
tembakan yang sangat keras ke gawang tuan rumah dan membawa skor menjadi 3-3. Tapi setelah itu kita melakukan perubahan taktik. Ya, meskipun di menit ke-56 kita punya kesempatan Jinmah ya, di sini bola masih belum menemui sasaran kembali. Di Puartis kemudian bekerjasama dengan baik. Nah, ini salto yang sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya di leg pertama Jinma berhasil mencetak 3 gol salto kalau nggak salah kemarin. 2 atau 3 ya kemarin. Dan sekarang dia tidak bisa berbuat banyak dan gol justru diciptakan oleh Smith berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Kita lihat pergerakan yang sangat bagus, dia memberikan bola melebar, kemudian bola kembali pada Smith dan dia melakukan salto yang sangat luar biasa yang biasanya dilakukan oleh penyerang target man, tapi kali ini dilakukan oleh penyerang false nine. Gol tercipta luar biasa. Dan gol kedua dari SP Werder Bremen juga dicetak kali ini oleh Jinma di menit ke-81 lewat situasi tendangan bebas. Kita lihat tembaknya sangat keras, tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang Liverpool FC, padahal dia sedang dalam performa terbaiknya, guys. Tadi performanya sempat menyentuh angka 8,9 kalau nggak salah si kiper ini, guys. Tapi karena perubahan taktik yang kita terapkan dan mungkin lawan yang juga menerapkan strategi gigih menyerang, ini yang membuat mereka kelelahan di babak kedua dan mereka tidak bisa berbuat banyak dan permainan mereka menjadi kurang maksimal, pemirsa. Dan ini adalah gol yang sangat luar biasa untuk menyamakan kedudukan dari Linen. Dia mencetak gol dari luar kotak penalti, tembakan yang sangat-sangat keras sekali. Dia tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Liverpool FC. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik antara SP Werder Bremen versus Liverpool, di mana akhirnya kita mampu lolos ke babak semifinal setelah menyingkirkan Liverpool dengan agregat 7-5, pemirsa. Pertandingan yang sangat luar biasa, comeback yang sangat istimewa. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik antara Liverpool FC versus SP Werder Bremen di leg kedua. Dan semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership NNTV11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.